Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Marketing Part 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Oke, disimak ya materinya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pasar, pengertian pemasaran, dan unsur-unsur pemasaran. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur pasar yang terdiri dari satu, penjual. Apa itu penjual? Penjual adalah pihak ketiga atau orang yang melakukan aktivitas dengan memproduksi, menjual dan atau membeli barang atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua yaitu pembeli atau konsumen ya. Apa itu pembeli atau konsumen? Pembeli atau konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Yang ketiga yaitu produk yang diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan produk di sini adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Jadi produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan dari para konsumennya. Oke, biasanya produk ini ada yang sudah berbentuk barang mentah, barang jadi, ataupun barang komoditas. Oke. Yang keempat yaitu transaksi jual beli. Nah, yang dimaksud dengan transaksi jual beli ini adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang disepakati dengan harga tertentu. Next yaitu fungsi pasar. Yang pertama yaitu fungsi promosi. Artinya pasar itu menjadi salah satu tempat yang paling efektif untuk digunakan sebagai sarana informasi. Karena di pasar kan banyak orang dan kerumunan yang sedang mencari kebutuhannya. Jadi para produsen akan mendapatkan bantuan dan kemudahan dalam hal promosi. Jadi biasanya promosi memerlukan biaya banyak atau memasukkannya dalam iklan media cetak ataupun media elektronik. Dengan adanya pasar, maka para produsen tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak. Namun hanya dengan pergi ke pasar dan mengenalkan atau menjual produk mereka, itu akan cepat terkenal atau cepat produknya ini dikenal di masyarakat. Fungsi pasar yang kedua yaitu fungsi distribusi. Maksudnya di sini adalah bahwa pasar adalah tempat di mana terjadinya proses distribusi yang baik. Jadi baik distribusi untuk produsen. Nah, dengan adanya pasar, produsen bisa memasarkan dan menjual barang-barang hasil produksinya. Sedangkan konsumen bisa mendapatkan kebutuhannya melalui barang-barang yang ada di pasar. Jadi intinya pasar itu menjadi jembatan atau menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Produsen yang telah memproduksi barang-barang bisa menjual dan menawarkannya kepada konsumen. Oke, fungsi pasar yang ketiga yaitu fungsi pembentukan harga. Jadi maksudnya di sini pasar bisa menentukan dan membentuk
harga dengan tujuan di semua tempat dan kalangan. Jadi harga ini harus sama tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku, seperti harga itu harus disesuaikan dengan suatu keadaan pasar dengan yang satu dan keadaan pasar yang lainnya. Oke. Nah, jadi harga ini merupakan aspek yang penting dalam kegiatan perekonomian. Karena di dalam kegiatan ekonomi memiliki harga yang telah disetujui dan disepakati bersama itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan semua pihak. Fungsi pasar yang terakhir yaitu pembentukan penyerapan tenaga kerja. Nah, di sini dengan adanya pasar otomatis pasar bisa membentuk kreativitas bagi produsen atau konsumen. Jadi setiap orang bisa menjual apa saja, produk apa saja di pasar, dan produsen juga bisa melakukan inovasi untuk selalu menarik konsumen dan membeli produksinya, sehingga keuntungan yang didapat pun banyak. Sedangkan untuk konsumen, mereka ini bisa membeli dengan barang-barang yang dengan harga yang lebih murah. Oke, setelah kita membahas tentang pasar, pengertian pasar, unsur-unsur pasar, maka selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian marketing. Nah, ini ada beberapa pengertian marketing dari beberapa ahli. Oke, yang pertama yaitu menurut William J. Stanton, marketing adalah merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, mempromosikannya, dan mendistribusikannya kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Pengertian marketing selanjutnya yaitu menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran merupakan sebuah proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Pengertian marketing selanjutnya menurut Philip Kotler menyatakan bahwa marketing adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses pertukaran. Maksudnya di sini adalah proses pertukaran produk dan juga uang. Fungsi maksudnya di sini adalah peranan perusahaan dalam pengadaan bahan sesuai dengan kebutuhannya. 2. Fungsi marketing sebagai penjualan adalah meyakinkan orang untuk membeli suatu produk, barang atau jasa yang mempunyai arti komersial. Selanjutnya, fungsi marketing sebagai pengangkutan atau transportasi maksudnya di sini adalah perencanaan, seleksi, dan pengerahan semua alat pengangkutan untuk memudahkan barang atau jasa di dalam proses pemasaran. Selanjutnya, fungsi marketing sebagai standarisasi atau standardization artinya bahwa penetapan batas-batas berupa perincian-perincian yang harus dipenuhi oleh produk yang akan dijual. Jadi harus memilih kesatuan dari suatu produk dimasukkan atau dibagi ke dalam kelas-kelas atau derajat-derajat yang sudah ditetapkan dengan standarisasi sebelumnya. Next, fungsi marketing selanjutnya yaitu fungsi keuangan atau financing adalah
Usaha jadi untuk mencari dan mengurus modal dan kredit yang langsung bersangkutan dengan transaksi dalam mengalirkan produk, barang, atau jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi marketing selanjutnya yaitu fungsi perhubungan atau komunikasi atau juga communication, artinya bahwa segala sesuatu yang dapat memperlancar hubungan di dalam perusahaan dan juga di luar perusahaan. Yang terakhir, fungsi resiko, yaitu jadi fungsi untuk menangani atau menghadapi resiko kerugian karena kerusakan, kehilangan, atau anjloknya harga di pasaran. Oke, selanjutnya kita bahas tentang unsur-unsur marketing yang dibagi menjadi satu, unsur strategi persaingan, unsur taktik pemasaran, dan unsur nilai pemasaran. Oke, unsur strategi persaingan yang pertama yaitu unsur strategi persaingan dibagi menjadi satu, segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah tindakan mengidentifikasikan dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Jadi masing-masing segmen konsumen memiliki karakteristik, memiliki kebutuhan produk, dan memiliki bauran pemasaran tersendiri. Yang kedua yaitu targeting. Targeting di sini adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. 3. Positioning. Positioning adalah penetapan posisi pasar. Jadi tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar kepada konsumen. Next yaitu unsur taktik pemasaran yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diferensiasi. Artinya jadi cara membangun strategi pemasaran dalam berbagai aspek di perusahaan. Jadi kegiatan membangun strategi pemasaran ini membedakan yang dilakukan suatu perusahaan dagang dengan perusahaan dagang yang lainnya. Yang kedua yaitu bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran di sini yaitu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai produk, mengenai harga, mengenai promosi, dan juga mengenai tempat. Next, kita bahas tentang unsur nilai pemasaran. Unsur nilai pemasaran ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu merek atau brand. Jadi nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai yang dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu senantiasa berusaha meningkatkan brand equity-nya. Contohnya Indomie lah ya, yang dia mempunyai brand tersendiri dan memang sudah terkenal di masyarakat. Contoh brand di sini yaitu ada brand loyalty, ada brand awareness, terus persepsi mengenai kualitas, brand association, atau brand aset. Jadi ini adalah contoh-contoh dalam mengelola merek atau brand dari suatu perusahaan. Unsur nilai yang kedua yaitu pelayanan atau servis. Nah, pelayanan atau servis ini adalah nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa pelayanan kepada konsumen. Jadi, kualitas pelayanan konsumen ini harus selalu ditingkatkan. Oke. Unsur nilai pemasaran yang ketiga yaitu proses. Artinya, nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk membuat setiap karyawan itu terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam proses memuaskan
konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, my student, pertemuan ketiga kali ini mata pelajaran marketing. Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa dibuatkan resume dan absensi di bawah video. Oke, stay safe, stay at home. Jangan lupa semangat terus walaupun belajar di rumah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.